Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa di kelas 8 ini. Selamat atas kenaikannya. Semoga kalian tidak henti-hentinya untuk belajar lagi. Bagi kalian yang kemarin nilainya masih mengecewakan, mungkin bisa semangat di semester ini. Karena itu akan sangat menentukan masa depan kalian. Oke, selanjutnya kita hari ini akan seperti biasa pada awal-awal kita akan berkenalan dulu. Nah, kenalkan, nama saya Muhammad Zainul Alam. Tempat tanggal lahir Kudus 8 Desember 1996. Kemudian alamat saya di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, dan kabupatennya adalah Kudus. Nomor HP saya bisa dicatat nanti 088 232 652 505. Dan untuk pelajaran yang saya ampu yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, nanti kita jelaskan sedikit saja pengenalan tentang apa sih tujuan kita untuk belajar PAI itu. Nah, kemudian selanjutnya riwayat pendidikan saya MI atau SD itu di MI NU Al-Falah, jadi di Mbeji. Yang kedua adalah Madrasah Persiapan Sanawiyah. Jadi kalau di TBS itu kalau tidak bisa atau tidak lulus seleksi maka harus sekolah 1 tahun sebelum masuk ke MTS atau SMP. Nah, nama sekolahan itu disebut Madrasah Persiapan Sanawiyah atau MPTS NU TBS Kudus. Kemudian 1 tahun di situ saya melanjutkan di MTS NU TBS Kudus, baru bisa maju ke MTS-nya setelah sekolah selama 1 tahun. Kemudian setelah lulus dari MTS, saya melanjutkan ke MA NU TBS Kudus. Jadi semua dari MTS sampai aliyah itu di Madrasah TBS di Kudus, di dekatnya Menara Kudus. Terus setelah lulus dari SMA atau aliyahnya, saya melanjutkan ke UIN Wali Songo Semarang, yaitu di Semarang untuk sarjananya. Dan selanjutnya setelah saya lulus dari situ, untuk sekarang masih proses melanjutkan sarjana S2-nya, yaitu program magister di IAIN Kudus. Nah, mungkin itu sekilas dari riwayat pendidikan saya, sekilas tentang saya. Jadi saya kira sudah kenal. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak kenal maka tak sayang. Jadi harus kenal dulu siapa yang mengajar, maka baru bisa sayang terhadap orangnya atau pelajarannya. Nah, hari ini saya ingin sedikit mengulas tentang apa sih sebenarnya tujuan kalian itu belajar pendidikan agama Islam atau PAI. Kenapa sih PAI itu ada? Nah, untuk apa? Sebenarnya itu untuk apa? Itu untuk apakah itu untuk agar nilainya bagus atau apa? Nah, ini saya terangkan sedikit saja karena ini masih tahap awal, baru pengenalan saja. Nah, PAI itu tujuannya yang pertama adalah agar kalian beribadah secara benar. Nah, ketika ketika kalian belajar pendidikan agama Islam, maka tujuannya adalah kalian harus bisa beribadah secara benar. Misal ada materi atau pelajaran tentang sholat,
maka itu harus kalian praktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Maka itulah tujuan yang paling utama belajar pendidikan agama Islam. Jadi untuk ibadah kalian itu harus benar. Karena ketika ibadah kalian tidak benar atau tidak sesuai dengan ilmu agama Islam, maka ibadah tersebut tidak akan diterima. Nah, efek jika ibadah itu tidak diterima, maka nerakalah tempatnya, bukan surga. Walaupun kalian ibadah tapi tidak menggunakan ilmu, itu tidak diterima. Nah, ketika tidak diterima, ya tempatnya adalah neraka. Karena kalau tidak menggunakan ilmu, sama saja kalian tidak melakukan ibadah tersebut. Nah, yang kedua, apa sih sebenarnya tujuan belajar agama Islam itu? Agar kalian berakhlak atau bersikap mempunyai sifat yang baik dan juga benar kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Itu yang harus kalian pahami tentang belajar agama Islam. Semisal sifat tentang atau ada materi tentang berbuat baik kepada guru, ada materi nanti tentang berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu harus kalian terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah menjadikan pribadi yang baik di mata agama. Baik di mata agama itu seperti apa? Baik di mata agama adalah kalian melakukan sesuatu, entah apapun itu, yang menyangkut kehidupan kalian, yang itu memberikan manfaat kepada orang lain. Jika contohnya adalah ketika kita memberi, maka bagaimana pemberian itu agar bisa dinilai ibadah oleh agama? Ya harus ikhlas, tentu saja. Itu adalah contohnya. Jadi PAI itu kalian belajar PAI itu, untuk mengarahkan ke sana, untuk mengarahkan ke surga, baik bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, ini tujuan yang terakhir, yaitu menjadikan pribadi yang seimbang antara hidup di dunia dan juga di akhirat. Karena muslim yang bagus adalah, muslim yang baik adalah di dunianya juga bahagia, di akhiratnya juga bahagia. Seperti doanya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, tolong karuniakan kami bahagia di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga bahagia di akhirat. Wakina ada benar, dan jauhkanlah kami dari neraka. Nah, itulah esensi atau tujuan kalian belajar agama Islam. Bukan tentang nilai. Sekali lagi, nilai hanyalah salah satu cara mengukur keberhasilan atau mengukur pemahaman kalian tentang agama Islam atau pendidikan agama Islam. Jadi pokok utama ketika kalian belajar pendidikan agama Islam adalah bukan tentang nilai, tapi soal penerapan materi-materi ke dalam kehidupan pribadi kalian, kehidupan sehari-hari kalian. Itulah goals atau tujuan dari belajar pendidikan agama Islam. Saya kira untuk pengenalan awal-awal pembelajaran atau semester ini, saya kira cukup sekian. Ada sedikit yang perlu saya tambahkan di sini tentang kalau memang pembelajaran masih tidak memungkinkan untuk tatap muka, maka strategi yang saya gunakan ini untuk belajar, untuk mengajar, yaitu pertama kalian harus menonton video YouTube, dan nanti linknya akan di-share setiap minggunya, setiap pertemuan di grup WhatsApp kalian masing-masing, di grup WhatsApp kelas kalian. Nah, yang kedua, setelah kalian menonton video YouTube itu, kalian harus mengisi absensi di Google Formulir yang nanti linknya juga akan di-share setiap minggunya.
Terus yang ketiga yaitu mengerjakan tugas. Nanti bisa di Google Formulir, bisa di grup WhatsApp mengirim tugasnya, juga bisa di Classroom, tergantung nanti apa tugasnya. Dan tidak mesti setiap minggu itu ada tugas. Jadi yang terpenting adalah menonton video YouTube dan juga absen. Nah, nanti akan diinformasikan di YouTube atau di grup masing-masing. Tolong dibaca-baca kalau sudah mendapatkan buku paket atau LKS. Dijaga sholatnya, ngajinya. Kemungkinan cukup itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.